Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalik: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini dalam rangka mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana pertemuan-pertemuan yang lalu, kajian kita merujuk kepada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Termasuk juga kita menggunakan syarahnya, yaitu Syarhu Tsalatsatil Usul, ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu 3 keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 keyakinan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di syarahnya ada di halaman 27. Ini cetakan Saudi ya Pak Ibu. Yang pertama, al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana walam yatsukna hamlan. Kemudian bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Jadi yang pertama, 3 keyakinan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin pertamanya adalah dia harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Jadi yakin bahwa Allah yang telah menciptakan kita, warazaqana, kemudian yang melimpahkan rezeki kepada kita, walam yatrukna hamlan, dan kita juga harus yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita rasulan, seorang rasul. Faman ata'ahu, barang siapa yang patuh tunduk kepada rasul itu, dakhalal jannah, insyaallah akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, siapapun orangnya yang durhaka, bermaksiat, menentang rasul, dakhalan nar, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Panjang ya Bapak Ibu ya ternyata poin pertama. Ini mohon maaf, ini kami sekedar mengutip. Insyaallah penjelasan tambahannya setelah kutipan ini selesai. Jadi yang pertama kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa keyakinan seorang muslim kepada Allah, yang pertama dia harus yakin bahwa Allah telah menciptakan kita manusia, dan yakin juga bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita, termasuk yakin juga bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan mentelantarkan kita,
Bahkan kemudian Allah mengutus, yakin juga kita bahwa Allah telah mengutus para rasul. Barang siapa yang tunduk patuh kepada rasul itu dakhalal jannah, insyaallah masuk surga. Termasuk sebaliknya, ketika ada seorang yang kemudian durhaka, menentang, bermaksiat, melanggar rasul, maka dakhalan nar, masuk neraka. Jadi itu ditata sendiri ya Bapak Ibu bahasanya. Kadang ada tambahan-tambahan gitu ya. Itu yang pertama. Yang pertama dulu ya Bapak Ibu ya. InsyaAllah poin yang kedua akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi kita bahas sedikit demi sedikit, kalimat demi kalimat dari poin yang pertama tadi, bahwa keyakinan kita kepada Allah sebagai seorang muslim, kita harus yakin bahwa Allah yang telah menciptakan kita. Jadi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, berarti Allah pencipta. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah Al-Khaliq. Kalau kita apa? Makhluk. Jadi Allah Khaliq, pencipta, kita makhluk yang diciptakan. Jadi Allah Khaliq, pencipta, kita adalah makhluk, yaitu yang diciptakan oleh Allah atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, keyakinan kita yang pertama bahwa kita harus yakin bahwa Allah adalah pencipta kita. Misalkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surah At-Taghabun surah ke-64 ayat kedua, kata Allah, Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Al-ayah. Huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kamu atau yang telah menciptakan kalian. Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Tetapi ternyata kata Allah, walaupun kita seluruh umat manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ternyata faminkum kafirun wa minkum mu'min, ada sebagian di antara mereka yang kafir. Ada sebagian di antara termasuk di sini firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting ya, bagi rahimakumullah, keyakinan bahwa Allah pencipta kita. Tidak hanya kita sebetulnya. Ya. Jadi tidak hanya kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh alam selain Allah diciptakan. Jadi definisi alam itu adalah selain Allah. Jadi selain Allah adalah makhluk, entah malaikat lah, entah nabi lah, entah apapun, jin, setan dan seterusnya, adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu pencipta secara absolut ya Bapak Ibu. Kalau kita ini juga pencipta sebetulnya, tapi terbatas. Misalkan Pak tukang menciptakan kursi, iya toh? Benar atau tidak? Benar. Tetapi kemudian apakah sama penciptaan dia dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Jelas berbeda. Pak tukang menciptakan kayu atau membuat kursi, mohon maaf. Pak tukang membuat kursi, membuat meja dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Saya ulangi. Pak tukang tadi menciptakan meja, kursi dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Jadi terbatas. Artinya manusia bisa saja dikatakan menciptakan sesuatu,
tapi dia menciptakan sesuatu yang baru dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita, termasuk menciptakan alam semesta ini dari tidak ada sebelumnya. Jelas? Kira-kira jelas tidak? Itu kira siapa itu? Itu bedanya. Allah menciptakan alam semesta tanpa contoh, tanpa bahan sebelumnya. Beda dengan kita. Makanya Allah absolut. Nah, kalau kita menciptanya masih terbatas. Jadi kita diciptakan oleh Allah, termasuk kita juga bisa menciptakan sesuatu. Jadi manusia itu makhluk sekaligus bisa menciptakan ya Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika Allah Khaliq saja, pencipta, tidak makhluk. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-An'am Bapak Ibu. Al-An'am ayat ke-1 kata Allah, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Al-ayat. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi manusia ciptaan Allah, langit dan bumi juga ciptaan Allah. Termasuk alam semesta seluruhnya. Allah sebutkan di Quran misalkan surah Az-Zumar, surah ke berapa Bapak Ibu? Az-Zumar surah ke 39 ayat ke-62 ketika Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Dialah Allah pencipta segala sesuatu. Jadi jelas. Jadi sangat jelas sekali, tidak ada sesuatu pun yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak diciptakan. Ini perlu catat ini. 62 ya kalau tidak salah ya. Salah ya kira-kira? Iya. Jadi tadi Az-Zumar surah ke-39 ayat ke-62 Allah katakan Allah pencipta segala sesuatu. Tapi perlu diingat tadi Allah bukan makhluk. Jadi Allah tidak diciptakan. Kita diciptakan dari apa Bapak Ibu kira-kira ya? Ya kita masuk ke kita dulu ya. Allah ciptakan dari apa asal-muasalnya? Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-Insan Al-Insan surah ke-76. Benar. Di ayat kedua Allah katakan Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Al-ayat. Sesungguhnya kami kata Allah menciptakan manusia itu min nutfatin amsyaj, dari sperma, dari tetes air dari mani yang bercampur. Jadi mohon maaf ya. Jadi antara suami istri kemudian ada percampuran di situ. Setelah kemudian dengan izin Allah menciptakan kita. Jadi ternyata dari yaitu sperma yang amsyad itu sebenarnya bercampur, diulek kayak diulek sambal itu ya, yang kayak gitu juga. Artinya amsyad itu artinya dicampur. Kemudian di ayat yang lain misalkan Allah sebutkan surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat ke-12 ketika Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Nah, sesungguhnya kami kata Allah menciptakan manusia itu dari saripati dari tanah. Jadi di ayat tadi Al-Insan Allah menyebutkan dari mani. Di Al-Mu'min Allah sebutkan dari saripati tanah. Di surah yang lain, surah Al-Furqan, surah ke-54,
Mohon maaf, surah ke-25 ayat ke-54 ketika Allah mengatakan wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyara. Al-ayat. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari air. Terus yang benar yang mana gitu ya? Benar semua jawabannya. Jadi tadi dari air mani, kemudian dari saripati tanah, kemudian dari air, itu benar semua. Sama kalau kita misalkan bilang ke ibu di sini, saya membuat nasi pecel itu harus ada sambal pecelnya. Hari Seninnya bilang seperti itu. Besok Selasa saya bilang, kalau buat pecel itu harus ada sawinya. Rabu saya bilang, kalau buat pecel itu harus ada kecambahnya gitu ya. 3 udah. Hari Kamisnya saya bilang, kalau mau buat pecel itu harus ada nasinya gitu kan ya. Yang benar yang mana sih gitu ya? Yang benar semua gitu. Jadi artinya Allah menyebutkan seperti itu. Jadi manusia itu memang unsur-unsurnya seperti itu. Dia ada unsur airnya, ya ada apanya lagi? Ya tanahnya juga ada. Apalagi ya jelas juga sperma. Bahkan di surah Al-Alaq, khalaqal insana min 'alaq. Surah Al-Alaq Bapak Ibu ya. Dialah Allah yang menciptakan manusia itu dari alaq, dari segumpal darah. Jadi manusia juga ada unsur ada darahnya maksudnya. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala jadilah kita manusia. Jadi ayat itu bukan kemudian dianggap bertentangan, tapi kemudian saling melengkapi. Itu kalau itu dikatakan kontradistingsi ya Pak Ibu ya namanya. Jadi 2 kalimat atau lebih yang saling menguatkan. Sering saya contohkan, misalkan saya bilang, Pak Iqbal jujur. Besok saya bilang, Pak Iqbal tuh orangnya amanah loh. Besok saya bilang lagi, Pak Iqbal tuh orangnya rajin. Yang benar yang mana sebetulnya gitu ya, benar semua gitu ya. Ya Pak Iqbal jujur, Pak Iqbal amanah, Pak Iqbal rajin, karena 3 sifat itu tidak bertentangan dan bisa melekat pada satu orang. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, jadi Allah itu pencipta absolut. Kalau kita penciptanya masih terbatas. Allah tidak terbatas, tidak butuh contoh untuk menciptakan kita, dan tidak butuh sesuatu yang lain. Karena ini penting ya Bapak Ibu, Allah sebagai pencipta itu sangat penting. Karena di barat, kalau kita lihat di barat gitu ya, mereka rata-rata kan ateis gitu ya. Karena mereka percaya bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Pernah dengar gak seperti itu ya? Pernah toh? Jadi alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Misalkan ada, ya udah meninggal sih tokohnya, salah satunya ada namanya Stephen Hawking, pernah dengar ya? Dia ahli fisika sih sebetulnya, orang Inggris gitu ya. Dia bilang, ini mohon maaf ya tak kutipkan bahasa Inggris ya. Tadi saya hafalkan sebetulnya, biar agak keren dikit gitu ya. Ini bahasanya orang-orang kulon soalnya, orang-orang barat. Kata dia itu, kalau salah mohon maaf Bapak Ibu ya. Kata beliau itu, their creation does not require the intervention of some supernatural being or God. Jadi penciptaan alam semesta ini tidak ada kaitannya dengan Tuhan, kata dia. Rather, malah kata dia, this multiple universe, seluruh jagat raya ini muncul naturally secara
secara alam. Ya makanya sangat wajar sekali kemudian di barat biasanya lumrah ateisme, karena memang mereka meyakini bahwa semesta ini tercipta dengan sendirinya tanpa intervensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat fatal sekali gitu ya. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, kita yakini bahwa Allah pencipta kita. Tentunya Allah menciptakan kita dengan tujuan tertentu. Apa tujuannya? Kata Allah, Allah sebutkan di Quran surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Itu tujuannya Allah menciptakan kita. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali mereka agar menyembah aku, menjadikan aku satu-satunya Tuhan, mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk kalimat yang kedua, Bapak Ibu, masih di poin yang pertama. Kita juga, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, harus meyakini bahwa Allah yang memberi rezeki kepada kita. Allah yang memberi makan kita. Sebagaimana Allah sebutkan di Quran surah Ar-Rum surah ke-30 ayat ke-40, kata Allah, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum, al-ayah. Jadi kata Allah, Allah yang telah menciptakan kalian dan Allah pula yang memberikan rezeki kepada kalian. Jadi Allah yang tanggung jawab nih. Jadi Allah yang menciptakan kita, Allah juga kemudian yang menjamin rezeki kita. Jadi langsung tidak ditinggalkan oleh Allah, jadi tidak ditelantarkan gitu ya. Jadi habis menciptakan kemudian dibuang sama sekali, tidak. Tapi ketika Allah menciptakan kita, Allah kemudian memberikan rezeki, kecukupan kepada kita. Persoalan rezeki ini memang sangat menggiurkan ya Bapak Ibu. Persoalan dunia coro-corone kuwi. Iya, motornya dunia katanya. Urusan dunia celak ngaji ya, benar ya. Urusan dunia kayak ngene. Jadi memang sangat-sangat menggiurkan, sangat-sangat melenakan, padahal rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang karena saking cintanya kita kepada dunia, dan itu memang tidak bisa kita elakkan, kita tidak bisa berbohong. Ini saya katakan kita ya Bapak Ibu ya, Ibu juga, Bapak termasuk saya, memang tidak bisa berbohong bahwa sangat-sangat besar kecintaan kita terhadap dunia, karena Allah yang mengatakan, Allah sebutkan di Quran surah Al-Adiyah ayat ke-8, kata Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sesungguhnya manusia itu sangat besar cintanya kepada dunia. Dan ini kita tidak berbohong, tidak bisa bohong berarti ya. Enggak, saya enggak cinta dunia. Oke gitu ya. Enggak apa-apa. Termasuk juga Allah sebutkan di Quran surah Al-Fajr ayat ke-20 kalau tidak salah ya. Al-Fajr ayat ke-20, ketika Allah mengatakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mal. Benar ya Bapak Ibu ya, 20 ya. Udah ketemu? Surah Al-Fajr tadi ayat ke-20 kalau tidak salah, bunyi ayatnya adalah wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu, kata Allah, wahai manusia, sangat cinta dunia, hubban jamma, dengan rasa cinta yang begitu dalam. Luar biasa ini ayatnya.
Al-Fajr ya. Ayat 20 kalau tidak salah. Apa itu? Surat ke-89 ya? Atau berapa ya? Iya benar. Gitu. Padahal rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kaya itu sebetulnya bisa saja bukan dari hasil usaha mereka. Karena Allah emang sudah menjamin, Allah udah menuliskan nih, kamu nanti kaya gitu ya. Jadi kalau ada orang kaya sebetulnya bisa saja bukan hasil usaha dia, tapi karena Allah kemudian yang memang memudahkan dia untuk kaya. Sama juga orang yang punya pangkat dan jabatan bukan berarti kemudian dia pinter atau apa gitu ya. Karena memang Allah kemudian yang mungkin saja atau boleh saja yang memudahkan dia untuk memiliki pangkat dan jabatan. Jadi jangan kegeeran lah kalau seperti itu. Sama orang berilmu pun juga begitu. Allah kemudian yang juga memudahkan dia untuk berilmu. Jadi saya belajar sampai malam gitu, makanya saya pintar. Enggak juga. Ada orang yang belajarnya biasa-biasa aja tapi apa? Pintar, bahkan baru lahir kemudian IQ-nya udah tinggi gitu aja, pintar gitu ya. Jadi memang murni haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya, orang yang pangkat dan jabatan, termasuk orang-orang yang berilmu, mereka tidak akan sampai pada posisi seperti itu kecuali memang Allah yang memudahkan itu. Allah sebutkan misalkan di Quran surah Asy-Syura. Asy-Syura itu surah ke-42 ayat 28 kalau tidak salah. 27 28. 29 juga. Kata Allah, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha." Ayat berapa Bapak Ibu itu ya? Asy-Syura ayat 28. Seandainya Allah meluaskan rizki kepada hambanya, labaghaw fil ardh, niscaya dia akan semena-mena di muka bumi. Jadi ternyata Allah mengisyaratkan memang harta itu salah satu media orang akan bertindak apa? Semena-mena, ancur-ancuran gitu ya. Ya kalau orang miskin kira-kira sombong atau tidak ya? Ya ada juga sombong miskin gitu ya. Tapi kayaknya ngenes banget gitu ya. Udah miskin sombong. Jadi kata Allah, seandainya Allah meluaskan rezekinya kepada salah satu hambanya, bisa saja hambanya itu kemudian labaghaw fil ardh, akan bertindak semena-mena, akan bertindak durhaka sembarang. Artinya kemudian kekayaan atau rezeki atau harta yang Allah limpahkan kepada dia dijadikan alat, dijadikan media untuk semakin menjadi dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak atau tidak seperti itu Bapak Ibu ya? Orang yang mohon maaf pergi ke doli, orang punya uang atau tidak kira-kira? Punya uang, kalau kiri mau mungkin kemana gitu ya? Orang yang sering mabuk kira-kira punya uang atau tidak? Punya, walaupun ada orang yang punya uang 25.000 pergi ke orkes gitu, ada juga. Kasihan sebetulnya gitu ya. Punya uang 50.000 doang, tiba-tiba dipakai nonton dangdut atau orkes padahal dia tidak ada uang yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi ternyata kata Allah di situ, harta yang diluaskan oleh Allah itu bisa saja menjadi kemudian penyebab orang akan bertindak semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kemudian hartanya itu tidak menyombongkan diri, malah kemudian tetap
tawaddu, itu sangat-sangat dipuji oleh Allah seperti itu. Orang yang zuhud artinya mungkin dia kaya, tapi ternyata kekayaannya tidak membuat sombong, tidak membuat kemudian lupa diri, itu sangat-sangat dipuji. Dan memang kita diwanti-wanti oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kata beliau, man tawaddu'a atau man tara'a li ghaniyyin bima fi yadayhi faqad dhahaba thulutsa dini, kama qala Rasulullah. Barang siapa yang nunduk-nunduk di hadapan orang kaya karena kekayaannya, maka sungguh telah hilang 2/3 agamanya, kata Allah. Kata Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang kalau modelnya itu gini-gini ya. Kalau ada orang kaya nunduk-nunduk gitu ya. Dia nunduk-nunduk karena apa ya? Karena hormat dengan kekayaan orang itu. Maka sungguh dia telah hilang 2/3 agamanya, kata Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak tahu di sini kaya-kaya semua kayaknya ya. Semoga saya tidak nunduk-nunduk gara-gara kekayaannya gitu ya. Tapi kalau nunduk-nunduk atau tawaduk kepada orang mungkin karena ilmunya, boleh. Karena dia ustadz kita, karena dia ustadzah kita, karena mungkin dia lebih tua dari kita, itu boleh-boleh saja. Tapi seandainya ada orang yang nunduk-nunduk merendahkan diri kepada seorang karena hanya dia kaya, maka kata Rasulullah sungguh telah hilang 2/3 agamanya. Itu perlu diperhatikan. Faqad dhahaba thulutsa dini. Sungguh telah hilang 2/3 agama. Juga punya malu lah istilahnya. Kayaknya ini kaya-kaya semua di sini. Alhamdulillah gitu. Jadi nanti saya nebeng di sini semoga tidak karena kekayaannya Bapak Ibu ya. Enggak juga insyaallah. Kemudian kalau kita lanjutkan tadi surah Asy-Syura tadi, lanjutan ayatnya, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah kemudian memberikan takaran kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau ada orang misalkan yang Allah buat dia tidak begitu kaya, boleh jadi itu merupakan terbaik bagi dia. Boleh jadi kalau dia kaya, malah kemudian kekayaannya membuat dia sombong. Malah semakin semena-mena. Maka kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika Allah yang kemudian memberikan rezeki kepada kita, Allah berhakkah kemudian meminta sedikit kepada kita untuk diinfakkan kepada fakir miskin? Ya berhak. Bahkan seluruhnya pun berhak. Makanya Allah sebutkan di Quran di surah Al-Baqarah surah kedua ayat 254, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, anfiqu, infakkanlah, ma razaqnakum, sebagian harta yang sudah kami rizkikan, yang sudah kami berikan sebelum datang hari kiamat, yang mana pada hari kiamat itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi pertolongan. Jadi kata Allah, sebelum hari kiamat datang, monggo kata Allah, infakkanlah, salurkanlah sebagian harta yang dimiliki, tidak seluruhnya. Ya, Al-Baqarah tadi 254 juz 3 awal. Sebelum ayat kursi ya, Pak Ibu. Jadi itu. Jadi Allah minta kepada kita bagi orang-orang yang kaya, dan tidak harus kaya sih untuk berinfak itu. Kalau zakat kan yang harus orang yang
Yang mampu lah kalau zakat. Kalau orang yang sedekah atau infak tidak harus menunggu kaya. Itu. Jadi kata Allah, infakkanlah, salurkanlah sebagian hartamu sebelum datang hari kiamat, sebelum menyesal. Gitu. Jam berapa? Oh iya, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan di poin yang pertama, masih di kalimat yang ketiga, potongan kalimat yang ketiga, walam yatsukna hamlan. Dan kita juga harus yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Gak mungkin itu. Gak mungkin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di Quran surah Ad-Duha, surah ke-93 ayat ketiga, kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, kata Allah, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan Tuhanmu pula tidak pernah membencimu. Jadi surah Ad-Duha itu turun, Bapak Ibu, dalam satu riwayat ketika Rasulullah tidak dapat wahyu dari Allah selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian dicemooh oleh orang, Mat, kayaknya Allah udah lupa kamu sekarang ini. Kayaknya kamu udah diputus kontraknya jadi Rasul, kata mereka. Kenapa? Karena wahyu udah lama nggak turun. Jadi komentar seperti itu juga dipikir orang, bener nggak sih kata mereka gitu ya. Mungkinkah saya kemudian sekarang tidak dianggap lagi? Mungkinkah saya tidak dijadikan Rasul lagi, kata Nabi Muhammad? Kenapa? Karena wahyu belum turun. Udah agak lama, 6 bulanan gitu ya. Maka kemudian dari rasa kegelisahan itu, kemudian cibiran-cibiran yang kemudian tetap dilontarkan kepada Nabi Muhammad, Allah kemudian menurunkan surah Ad-Duha, memberikan apa istilahnya? Kepastian bahwa kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu, duhai Muhammad. Allah tidak pernah membenci. Jadi sama mungkin pernah kita rasakan, Bapak Ibu ya. Kita udah sholatnya rajin, tahajudnya rajin, infaknya rajin, zakat juga iya, tapi kok hidup gini-gini aja ya gitu ya. Seolah-olah Allah lupa kepada kita. Pernah seperti itu ya, Bapak Ibu ya? Mungkin pernah gitu ya, tapi tidak semuanya. Tetap tidak perlu berprasangka seperti itu. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Termasuk Allah sebutkan di surah yang lain, surah surah At-Taubah. Ya. At-Taubah ayat 110 ya, di ujung ayatnya kalau tidak salah, Ibu ya. Mohon maaf, 100. Ada enggak kalimatnya innallaha la yudhi'u ajral muhsinin? Ada enggak? Beda ya? Enggak ada. Kalau enggak ada 121 At-Taubah. Masa sih? Ada Ibu ya? Iya, akhir ayat. Gak ada, ya udah, gak jadi tadi. Tapi intinya ayatnya, kata Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin.
Iya 120, iya benar. 120 meleset ya. Kata Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi tidak akan sia-sia. Amalan yang kita lakukan tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Termasuk tidak perlu juga kita kemudian merasa ditinggalkan oleh Allah ketika kita berada di titik terendah dalam kehidupan Bapak Ibu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di Quran surah At-Taubah juga ternyata surah ke-9 ayat ke-40 di pertengahan ayatnya kata Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Ini ayat-ayat yang sangat memunculkan optimisme gitu ya. Kata Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Ayat itu muncul ketika Nabi dan Abu Bakar berada di posisi yang sangat terpepet, sangat sulit. Hijrah ke Madinah, dikejar oleh orang-orang Mekah, kemudian sempat tinggal di gua apa? Gua Thur gitu ya. Gua Thur itu di sebelah mananya Mekah? Selatan ya Pak Ibu ya. Saya nggak tahu, nggak pernah. Yang pernah haji mungkin pernah. Jadi itu ayat ketika Rasulullah dan Abu Bakar berada di mana? Sekitar Gua Thur atau di Gua Thur ketika beliau mau hijrah ke Madinah, dikepung, dikejar oleh orang Mekah. Udah hampir ketemu sebetulnya. Abu Bakar kemudian udah apa istilahnya? Udah apa bahasa Jawanya ya? Atau bahasa Indonesianya lah. Udah pasrah, udah itu. Udah gitu. Kemudian Allah menurunkan ayat la tahzan. Udahlah. Segenting apapun posisi yang sekarang kamu hadapi itu, kata Allah, la tahzan, gak usah bersedih, gak usah khawatir, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama beliau, Rasulullah dan Abu Bakar, termasuk Allah bersama kita. Itu maksudnya. Termasuk juga Allah sebutkan di surah yang lain, sedikit lagi ya Pak Ibu ya. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat ke-128 ayat terakhir. Kata Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa dan Allah bersama orang-orang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Jadi jangan khawatir, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dijamin oleh Allah bahwa Allah tetap akan menyertai mereka. Termasuk juga kita yakini bahwa innallaha ma'as sabirin. Ayat berapa itu? Surah Al-Baqarah ayat 250 di ujung ayatnya. Innallaha ma'as sabirin. Bener gak kira-kira ya? Bener kayaknya. Al-Baqarah 249, mohon maaf ya. Ya, bener kayaknya. Al-Baqarah 249 di ujung ayatnya ketika Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama menyertai orang-orang yang sabar. Jadi itu mungkin sedikit ya Bapak Ibu. Itu ya mungkin ya. Kalau mungkin ada yang perlu disampaikan, insya Allah potongan di poin yang pertama belum selesai sebetulnya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kenapa? Mungkin sedikit waktu, berapa menit, 5 menit. Kalau ada yang perlu disampaikan. Monggo, Bu Nur. Begini, tadi Asyura itu ayatnya 27, Ustaz. Oh iya.
Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Dan Allah menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Insya Allah ada 7 tadi. Oh iya, iya benar. 42. Iya betul, surah Asy-Syura ya Ibu. Tadi disebutkan 28 soalnya. oh iya, ya tadi 27 ya, Asy-Syura ayat ke-27. 27. Monggo liyane. Aduh. Monggo bener, bener. Lah, bener. Udah, Mi. Dari Bu yang lain, monggo malah tambah referensi Bu Indrian. Kalau mungkin ada yang salah juga, nanti bisa dikoreksi, mungkin bisa dibuka di rumah atau di kesempatan yang lain. Atau yang belum jelas lah, kira-kira seperti itu. Mungkin ini terkait menghadapi Ramadan ini sungguh sangat indah. Hari ini ada ayat-ayat yang penjelasan tentang bagaimana hak Allah harus dipenuhi ini. Mungkin nanti seksi sosial bisa menyitir ayat ini supaya tidak sama ayatnya. Jadi dari tahun ke tahun biar tambah referensi. Dan tadi Al-Baqarah 254 Busri Yati bisa bisa dipelajari mungkin atau dijadikan renungan untuk bahan nanti menjelang Ramadan insyaallah. Udah mungkin Nabi. Ya, Bapak Ibu, mungkin dirasa cukup dulu pertemuan atau kajian pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk juga semoga tetap istiqamah. Amin. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.